Baik, sekarang mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-21. Hari ini saya akan bicara tentang 153. Yohanes 21 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Dari Yohanes pasal yang ke-21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Saudara sekalian, kalau Anda membaca, setiap kali kita membaca Alkitab, maka kita harus mengerti, saya sudah mengatakan berulang-ulang, bahwa tidak ada satu bagian pun dari apa yang kita baca itu yang tidak punya arti. Sampai Tuhan mengatakan dia tidak akan pernah menghapus satu titik pun dari perjanjian lama, dari Taurat Tuhan. Oleh karena setiap perkataan Tuhan itu punya meaning, punya arti yang sangat luar biasa. Nah, saudara sekalian, Alkitab menceritakan pada waktu itu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia menemui para muridnya di Danau Galilea. Waktu itu mereka frustrasi. Petrus berkata, "Aku mau menangkap ikan." Dan semua yang lain mengikuti dia. Apa yang kemudian terjadi? Semalaman mereka mencoba menangkap ikan dan tidak ada hasilnya. Dan kemudian Tuhan pada pagi hari itu, dia sudah muncul di darat, dia bertanya, "Apakah ada lauk pauk?" Mereka berkata, "Tidak ada." Lalu Tuhan berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan." Dan waktu mereka menebarkannya, Alkitab berkata, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Peristiwa di mana ketika semalaman mereka kerja dan tidak mendapat apa-apa, kemudian pada pagi harinya Tuhan perintahkan mereka menebarkan jala dan ujungnya mereka mendapatkan tangkapan yang banyak. Di Alkitab paling tidak tertulis 2 kali. Dan kali yang pertama waktu mereka menangkap banyak ikan, jala mereka robek. Tapi Alkitab tidak menceritakan berapa hasil tangkapan mereka. Tapi kali ini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, diceritakan bahwa Alkitab berkata mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan Alkitab berkata ditulis jumlahnya 153 ekor. Mengapa Tuhan berkata atau ditulis di Alkitab 153 ekor? Mengapa dijelaskan bahwa jumlahnya 153? Saudara, tidak pernah ada satu bagian pun dalam Alkitab yang tidak berarti. Semua yang Tuhan ungkapkan selalu punya pengertian yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, kalau Anda ingin mengerti mengapa itu,
saya membaca sebuah tulisan yang menarik sekali. Di abad 4 dan 5 Masehi, ada seorang ahli Alkitab namanya Jerome. Dia merupakan ahli Alkitab abad 4 dan abad yang kelima. Orang ini menuliskan bahwa pada zaman itu, di zaman kuno, termasuk pada zaman Tuhan Yesus, para ahli mengatakan bahwa di dunia ini jenis ikan terbagi menjadi 153 jenis. Itu pengertian yang mereka punya pada waktu itu. Di zaman Yesus hidup, mereka masih mengacu kepada teori itu yang berkata bahwa di seluruh dunia ini jenis ikan terbagi menjadi 153 jenis. Ketika Tuhan perintahkan muridnya dengan berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Alkitab berkata mereka menangkap 153 ekor. Maka saudara harus membaca, inilah pesan Tuhan buat semua kita. Tidak ada jenis manusia apapun di dunia ini yang tidak bisa dimenangkan dan tidak bisa kita tangkap untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi juga Tuhan mau berkata, tidak ada berkat apapun yang Tuhan sediakan buat gerejanya yang tidak bisa engkau raih dan tidak bisa engkau nikmati. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, kuasa kebangkitan yang aku punya memberikan kepada gereja segala berkat apapun namanya, baik itu jiwa-jiwa maupun berkat apapun dalam kapasitas yang maksimal. Tuhan mau berkata, semua yang aku sediakan, engkau bisa meraihnya. Ada orang mengatakan, Pak, ada orang-orang yang susah, Pak. Kelakuannya aneh, permintaannya aneh, sifatnya aneh, jahatnya luar biasa. Saya berkata, tidak ada jenis orang yang tidak pernah bisa dijangkau oleh Injil. Sekaligus Anda berkata, Pak, ada berkat-berkat tertentu yang sepertinya berat buat kehidupan saya. Tuhan mau berkata, tidak ada jenis berkat Tuhan apapun yang tidak bisa sampai dalam kehidupan saudara. Persoalannya, siapa yang mau percaya, Tuhan memberikan semuanya buat kita. Lambaikan tangan saudara. Ingat, 153. Mengapa Tuhan sengaja berikan kepada mereka 153? Kenapa tidak 160? Kenapa tidak 200? Dia berkata 153. Dan hari itu para murid tahu. Artinya setiap ikan melambangkan setiap jenis ikan. Dan artinya setiap jiwa, setiap blessing apapun yang Tuhan sediakan buat kita, tidak akan ada yang tidak mungkin Anda dan saya nikmati. Persoalannya adalah bagaimana caranya. Di dalam perjanjian lama ada sebuah cerita yang mengisahkan akan hal ini. Coba kita lihat dalam Yehezkiel pasal yang ke-47 mulai ayat yang ke-10 sampai 14. Yehezkiel 47 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Perhatikan kata firman Tuhan. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar. Sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara kedua belah suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Tanah itu harus kamu bagi rata. Yaitu tanah yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Dan dengan demikian tanah ini menjadi milik pusakamu.
Saudara, sebenarnya ini soal bagaimana kita mendapatkan bagian kita dalam tanah perjanjian. Pada waktu seminar selama 2 hari, Kamis dan Jumat kemarin kita sudah belajar tentang survey and mapping. Kita sudah belajar bahwa sebetulnya tanah Kanaan sebelum mereka kuasai seluruhnya, paling tidak 3 kali orang Israel diperintahkan untuk survey and mapping. Baru kemudian seluruh Kanaan bisa mereka kuasai. Yehezkiel ini bicara lagi tentang sebuah Kanaan yang lain. Ini bukan Kanaan sekedar Kanaan orang Israel di Timur Tengah hari ini. Ini merupakan Kanaan Anda dan saya. Karena Yehezkiel jelas muncul jauh setelah Yosua dan Musa. Jadi ini Kanaan yang baru. Kanaan yang Tuhan sediakan buat gerejanya. Nah, bagaimana mendapatkan Kanaan dan semua berkatnya? Tuhan mengatakan ada sungai besar yang terbentang dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Dan dia berkata, di sepanjang daerah itu jadi tempat untuk orang menjaring ikan. Dan di mana para nelayannya menjemur akan jalannya atau bukatnya. Dengan demikian Tuhan berkata, kalau saudara dan saya ingin mendapatkan jatah Kanaanmu, maka Anda harus tebarkan jalamu dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Nah, apa itu artinya, Pak? Coba saya jelaskan kepada saudara. En-Gedi merupakan daerah yang termasuk daerah paling ajaib di Israel. Sampai hari ini kalau Anda ke sana, satu-satunya air terjun itu ada di daerah yang namanya En-Gedi. En-Gedi merupakan simbol dari beberapa hal. Yang pertama, coba kita lihat dalam kalau Anda lihat dalam Kidung Agung pasal yang pertama, Kidung Agung pasal yang pertama, ayat yang ke-14. En-Gedi itu artinya fountain of kid. Itu mata air anak-anak. Dalam Kidung Agung pasal yang pertama ayat yang ke-14, Tuhan berkata, bagiku, kekasihku itu setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Tuhan mengatakan kepada semua orang, kekasihnya Tuhan yaitu Anda dan saya, didapati Tuhan ada di kebun anggur di En-Gedi. Artinya En-Gedi merupakan pusat tempat daripada cintanya Tuhan buat kita. Tanah ini tanah yang luar biasa. Ada air terjun yang begitu ajaib. Dan di situ ada kebun anggur. Dan Tuhan menemukan kekasihnya di situ. En-Gedi merupakan gambaran semua keajaiban, kebaikan, blessing Tuhan, kemakmuran, keindahan yang luar biasa. Kalau Anda mempelajari di En-Gedi itulah dihasilkan balsam. Balsam itu untuk obat. Tapi di sana juga ada akar dari pohon tertentu. Dan daun dari pohon tertentu. Getah dari pohon tertentu. Yang dipakai untuk parfum. Anda bisa bayangkan semua yang terbaik itu muncul di En-Gedi. Semua yang paling suci, paling luar biasa, paling ajaib, paling dahsyat muncul di En-Gedi. Tapi Anda harus ingat, di En-Gedi yang sama, itu merupakan tempat ketika Daud bersembunyi dari kejaran Raja Saul. Tempat proteksi, tempat berkat, tempat cintanya Tuhan, tempat obat, tempat parfum yang luar biasa. Semua ada di En-Gedi. Bagaimana dengan En-Eglaim? Kata En-Eglaim artinya the fountain of two calves. Calves itu anak lembu. Itu merupakan mata air dari 2 anak lembu. Saudara, kalau Anda melihat di perjanjian lama, setiap kali bicara 2 anak lembu, itu selalu dikaitkan dengan seorang raja yang bernama Yerobeam. Yerobeam sebetulnya Tuhan janjikan akan dibuat seperti Daud yang kedua. Tapi satu hari ketika dia melihat orang-orangnya kembali ke Bethlehem untuk beribadah setiap tahun, dia marah dan dia khawatir. Pada waktu itu kerajaan terpecah 2, Rehabeam hanya dapat 2 suku, Yerobeam dapat 10 suku.
Tapi orang Israel masih pergi ke Yerusalem setahun sekali minimal untuk beribadah. Dan Yerobeam merasa takut bahwa satu kali mereka akan kembali kepada Tuhan mereka yang lama. Maka apa yang terjadi? Dia membuat patung dan wujudnya 2 anak lembu emas. Mari kita lihat firman-Nya. 1 Kisah Rasul, First King, 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 30. 1 Raja-Raja 12 ayat 28. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Saudara sekalian, kalau Anda melihat ini, apa artinya? En-Gedi merupakan gambaran dari semua yang ajaib, semua berkat yang luar biasa, semua yang manis, kecintaan Tuhan, semua di situ. En-Eglaim, tempat di mana Tuhan begitu marah, Tuhan benci semua jenis kejahatan, semua yang mengerikan ada di En-Eglaim. Dan Tuhan berkata, bentangkan jalamu dari En-Gedi sampai ke En-Eglaim. Dia mau berkata, ambil semua, dari yang paling suci sampai yang paling berdosa, dari yang paling kudus sampai yang paling najis, dari yang paling baik sampai yang paling jahat, dari yang paling terpelajar sampai yang paling goblok, dari yang paling mulia sampai yang paling hina, dari yang paling berkedudukan sampai yang paling tidak berkedudukan, dari yang paling hebat sampai yang paling brengsek. Engkau bentangkan jalamu, ambil semua. Itu Kanaan, saudara. Dan ini masalahnya. Banyak orang tidak tahu bahwa Anda diberi Tuhan itu jaring, net, bukan kail. Kebanyakan kita secara pribadi ataupun gereja, kita hanya pegang pancingan. Di sini beberapa orang saya tahu gemar mancing. Ada yang betul-betul Anda itu tukang mancing yang luar biasa. Ke laut, di tengah-tengah mancing. Sebagian mancing di lesehan. Anda tahu tempat lesehan ada pancingan? Ikannya memang tidak diberi makan, supaya Anda bisa mancing dengan cepat. Dan ikan yang Anda tangkap, Anda mesti bayar. Ditambah-tambah lalapannya, tambah sambelnya, tambah segala macam. Anda bangga, ini hasil tangkapan saya. Itu sebetulnya pancing-pancingan, saudara. Dan berapa banyak saya ngomong terus terang. Gereja itu sebetulnya mirip sama. Kita suka mancing di empangnya orang, atau berburu di kebun binatang. Dan Anda bangga berkata, saya berburu di mana? Kebun binatang. Tidak ada yang berani keluar. Jangkau yang masih liar. Sebetulnya dalam kehidupanmu sehari-hari, urusan bisnis, urusan pekerjaan sama. Saya baca artikel menarik sekali tulisan dari John Maxwell. Dia mengutip dari beberapa ahli yang berkata abad 21 ini, itu milik dari orang yang tahu bagaimana membangun sebuah jaringan. Sama. Sebetulnya, net. Sama ketika nelayan menebarkan jala. Hasilnya akan lebih banyak dibandingkan dia pakai pancing. Dan orang ini berkata, abad 21 ini milik orang yang tahu bagaimana dia membangun sebuah jaringan. Dan dia mengatakan, kita harus keluar dari diri sendiri dan mulai membuat jaringan. Seberapa luas jaringan saudara?
itu akan menentukan seberapa engkau akan nikmati kekayaan dan bahkan kebahagiaan. Lalu dia menganjurkan beberapa hal. Saya lupa semuanya, beberapa saya masih ingat. Yang pertama dia berkata, kamu harus mulai keluar dari zona nyamanmu. Setiap orang sebetulnya paling suka ketemu dengan orang yang dia nyaman. Kalau ketemu seneng, kemudian kita nggak perlu pakai segala macam topeng dan jaim. Dengan bebas kita bisa menyapa orang itu, kita bisa ngobrol lama dengan enak, ketawa ketiwi dan berkata, wah ini sohib gua lah, enak lah. Ini kumpulan yang paling enak. Dan biasanya begitu Anda sudah punya kumpulan yang Anda nyaman, engkau nggak pengen nambah orang. Tapi kalau Anda terus seperti itu, saudara hanya akan ada pada lingkaran tertentu. Seberapa engkau akan kaya, ya dalam lingkup seperti itulah, itu saja. Tapi John Maxwell berkata begini, mulai dengan perbesar lingkaranmu. Lihat teman-temanmu punya teman siapa. Dia berkata mulai dari teman-teman dari temanmu. Anda buat jaringan lebih luas. Anda bergaul dengan lebih luas. Tiba-tiba semuanya akan melebar. Dan keajaiban akan mulai terjadi. Yang kedua dia berkata, beranilah keluar dari lingkup profesimu. Seringkali kalau seorang pemborong, dia bergaulnya ya pemborong, dan dia bergaul dengan mungkin toko-toko bangunan. Tidak bergaul lebih luas daripada itu. Coba bandingkan kalau seorang pemborong bergaul dengan orang yang kerjaannya adalah ngebor minyak, maka dia akan berubah semuanya. Kerjaan yang dia terima bukan hanya membangun rumah, atau RSS, rumah selonjor saja susah. Tiba-tiba berubah Anda jadi membangun kilang-kilang minyak yang luar biasa. Anda tidak mungkin bisa memborong yang seperti itu. Kalau Anda hanya berkutat bergaul dengan orang-orang yang seprofesi dengan Anda. Buka dirimu katanya. Dan mulai jangkau berteman dengan orang-orang lain. Yang di awal mungkin kamu tidak nyaman dan tidak tahu apa-apa. Tapi pergaulan yang makin meluas akan membuat saudara punya jaringan yang luar biasa. Yang ketiga di antaranya John Maxwell berkata, coba buat pergaulan Anda keluar dari daerah kekuasaan saudara. Saudara sekalian, kita ini punya pekerjaan, punya status sosial, punya apapun lah yang Anda sandang hari ini. Dan dalam lingkup seperti itulah saudara sebetulnya punya akan otoritas, di mana Anda punya pengaruh. Tetapi kita mesti sadar, di luar kita ada banyak kelompok-kelompok pribadi-pribadi yang sebenarnya di luar jangkauan pengaruh kita. Saya beri contoh misalnya, hari ini kita sebagai gereja Tuhan, tapi saya ngomong terus terang, sebagai gereja kita punya pengaruh terhadap umat, kepada jemaat, dan minimal keluarga mereka. Pengaruh positif. Tapi kalau Anda lihat di luar, ada kelompok-kelompok masyarakat lain. Misalnya teman-teman yang tinggal di pesantren. Apakah kita punya pengaruh ke mereka secara otoritas? Hampir dapat dikatakan tidak. Bukankah yang kita katakan tidak akan mereka dengar dan mereka ikuti? Karena sebuah dunia yang berbeda. Kecenderungan kita berkata, aku mau di tempat di mana aku punya otoritas. Tapi sebetulnya kalau Anda membangun jaringan, bukan itu yang kita katakan. Aku akan perluas jaringanku. Sehingga pengaruh, influence, otoritasku akan berkembang dan akan nyebar. Saya harap Anda mengerti itu. Semakin Anda bisa buat jaringan, semakin Anda bergaul dengan lebih banyak orang, semakin Anda bisa sentuh dari NGD sampai NE-Climb. Seluruh yang Tuhan sediakan ada dalam tangan saudara. Kalau saudara perhatikan dalam 7 tahun terakhir ini, bukankah itu yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita? Kita menjadi gereja yang mungkin paling aneh, gereja yang mungkin paling berbeda. Sebab saya akhirnya mengerti inilah tujuan Tuhan. Bahwa jenis ikan itu bukan hanya 1 dan 2, 153. Dan Tuhan berkata, engkau bisa ambil semuanya. Saudara, itulah sebabnya kalau Anda perhatikan kita
menyentuh dunia pendidikan, kita menyentuh dunia kesehatan, kita menyentuh dunia bantuan hukum, kita menyentuh akan pelatihan kerja, kita menyentuh begitu banyak hal. Dari media, pendidikan, sosial, PAUD kita punya. Semua Anda sebutkan apapun yang masyarakat butuhkan, di situ kita ada. Itu jaring dari NGD sampai NEKLINE. Coba lihat hidup Yesus. Dia bergaul dengan semua orang. Dengan orang Farisi dia bergaul, ribut lebih banyak memang. Dia nggak tahan dengan kemunafikannya. Dengan ahli Taurat dia bicara tentang firman. Mereka juga yang kelabaan karena tidak bisa nandingi Yesus kalau khotbah. Tapi Tuhan bergaul dengan Maria Magdalena. Dia bergaul dengan Sakius. Dia bergaul dengan orang-orang yang sangat di bawah. Dia bergaul dengan perwira Romawi. Dia bergaul dengan orang Yunani. Dia bergaul dengan semua orang. Orang mengatakan kenapa dia suka kumpul dengan orang berdosa. Sebab dari NGD sampai NEKLINE dia pasang jaringnya. 153 harus aku tangkap semua. Seandainya kita bisa ngikuti akan nasihat dan perkataan Tuhan, Anda akan jadi orang yang luar biasa. Saudara, Anda harus praktekkan ini. Hanya mendengar saja tidak cukup baik. Tuhan mau semua kita lakukan yang terbaik. NGD sampai NEKLINE. Masuk kemana-mana. Saya bilang gini, Tuhan, ada gunanya nggak sih? Memberi makan yang ini, ada gunanya nggak? Satu hari Tuhan ngomong sama saya. Nak, anakmu kan namanya juga Elisa. Ingat yang Nabi Elisa lakukan. Satu hari dia dikepung tentara Aram, saudara. Di Dotan itu. Terus dia berdoa, dia bilang, Tuhan butakan mata mereka. Tuhan butakan mata mereka. Tentara Aram ribuan digiring sama dia. Dibawa masuk ke kota Samaria. Dan sampai di kota Samaria, dikepung oleh pasukan Israel. Raja Israel ngomong gini, Bapak kita bunuh aja mereka ya. Elisa marah. Dia berkata, kamu biasa ya membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Jangan. Terus diapain? Elisa berkata, beri mereka makan. Tidak ada khotbah. Tidak ada kolekte. Tidak ada apapun. Tidak ada haleluya 12 kali. Cuma makanan. Beri mereka makan. Baca di Alkitab. Bahkan senjata mereka tidak dilucuti. Dari ribuan orang yang frustrasi, sudah hampir mati, tiba-tiba diberi makan. Hanya diberi makan. Kalau Anda baca di Alkitab. Alkitab mengatakan setelah diberi makan kenyang suruh pulang. Dan firman berkata sejak saat itu. Tidak ada lagi gerombolan Aram yang masuk Israel. Anda mau tahu kekuatan makanan? Itu. Buat apa Pak? Saya sedang menebar jala. Dari NGD sampai NEKLINE. Amen. Coba Anda renungkan. Pak, saya kok selalu kurang ya. Anda bawa pancing. Percayalah kalau Anda mancing sehari dapat berapa ekor. Besok lapar lagi. Kalau Anda punya jaring jala yang hebat. Saudara bangun yang namanya networking. Jaringan. Tiba-tiba akan muncul yang luar biasa. Kita seringkali membatasi diri. Hanya berkata, oh ini gereja, kita hanya ngomong Alkitab. Haleluya 12 kali. Dari NGD sampai NEKLINE. Kita bicara dari orang-orang yang suci, yang puasa sebulan mungkin 15 hari. Sampai orang-orang politik. Walaupun kita tidak berpolitik. Amen, saudara. Tapi saya mau berkata, berapa banyak sebetulnya yang menyadari seringkali berkat tidak maksimal karena jaring kita tidak ada. Bagaimana Anda berharap
Kalau Anda ke Makassar, ada ikan enak, namanya ikan apa ya? Kaneke. Anda perlu coba. Itu dagingnya, teksturnya halus dan manis sekali. Namanya kaneke. Dan tidak ada di perairan lain kecuali di sekitar Makassar. Hari ini Anda berkata, Pak, saya mau makan. Kirim orang dong ke Makassar. Tebarkan jalamu. Anda akan makan ikan kaneke yang enak. Tapi jaring saya di Pulau Jawa, Pak. Malah berkata, jaring saya di Banjir Kanal, Pak. Lebih tepat di Kretek Berok, Pak. Anda dapatnya lele kuning itu. Dan sendal jepit. Nggak ada kaneke di situ. Sebab itu hanya di perairan Makassar. Kalau Anda nebar jaringmu di seluruh Indonesia, Anda akan nikmati begitu banyak. Jangan pernah salahkan Tuhan. Seringkali karena kita tidak punya jaring yang cukup. Dan Tuhan berkata dari NGD sampai NEgline, ada tangkapan yang luar biasa. Dan dia mau berkata, itu dia sediakan buat kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan juga berkata, jadilah garam dunia. Anda pernah ngerti itu? Sekarang saya mau tanya, garam itu gunanya buat apa saja? Coba Anda sebut apa aja yang Anda tahu. Buat masak. Buat apa lagi? Pengawet, ya toh? Telur asin, ikan asin itu tahan lama itu. Sayur asin. Apa lagi? Buat spa, ya kan? Kecantikan, apa lagi? Buat es krim. Apa lagi? Buat medis, ya. Coba Anda hitung. Anda nemu berapa? Paling-paling mentok yang ahli mungkin 10-20 kegunaan garam. Anda tahu berapa kegunaan garam? 14.000. Garam untuk apa, Pak? 14.000 fungsinya. Kita hanya temukan 10-20. Sama dengan kehidupan kita. Anda punya fungsi kegunaan begitu hebat. Potensi yang Tuhan berikan begitu dahsyat. Tapi hanya berapa yang kita gunakan hari ini? Saya pernah baca artikel. Dikatakan setiap orang yang mati hari ini, mereka mengubur bersama dengan jasadnya. Lebih dari 90% potensinya yang belum pernah digunakan. Bayangin. 90% potensi yang Tuhan berikan kepada kita ikut mati terkubur waktu kita mati. Dan yang digunakan hanya 10%. 10% saja sudah begini hebat. Bagaimana kalau seluruhnya dieksplor dengan luar biasa? Saya minta Anda renungkan betul malam hari ini. Tuhan mau kita tangkap dari NGD sampai NEgline. Sekarang mari kita lihat ayat yang terakhir. Dan kemudian kita akan selesai. Lihat Yesaya pasal 54. Ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Yesaya 54. Ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Lapangkanlah tempat kemahmu. Dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut. Sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu. Sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu. Dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Kalau Anda baca The Message, kalimat pertama bagus. Dia berkata, clear lots of ground for your tents. Make your tents large. Buat supaya kemahmu itu gede. Spread out, bentangkan. Dan dia berkata, think big. Berpikirlah yang besar.
Mulai dengan sini. Dan mulai dengan sini. Pikir yang besar. Sebab kita punya Tuhan yang besarnya luar biasa. Amen. Sekarang ini saya susah loh jadi pendeta. Mau khotbah, mau begini salah, mau begini salah, mau begini salah, mau gini kayak nampar orang. Tuhan itu Tuhan yang tetap luar biasa. Tuhan yang ajaib. Amen. Ini terakhir nih, susah nih. Minggu depan saya sudah begini-begini tidak masalah. Saudara sekalian, NGD sampai NEGLAIM, bentangkan jaringmu dengan luar biasa. Amen, saudara. Saya berdoa Tuhan akan buat Anda berkembang dengan luar biasa. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu. Yang percaya, mari berdiri sama-sama. Biar engkau berkembang dengan luar biasa. Tahun ini engkau berkembang dengan dahsyat. Dalam 6 bulan ke depan, engkau berkembang dengan luar biasa. Dari NGD sampai NEGLAIM, semua sapu bersih dalam anugerah Tuhan. Sebab engkau kan mengembang, ya Tuhan. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu sebab engkau kan mengembang keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Biar kau nikmati yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Yesus terbuka semua cara berpikir. Buat diperluas, 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 diperluas. Diperluas dalam nama Yesus, diperluas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, diperluas semuanya, diperluas. Kota-kota sunyi, siapkanlah. Yang bertugas boleh ke depan. Sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, katakan sekali lagi, biar kau berkembang dalam nama Yesus. Ke kanan, ke kiri. Terima kasih Tuhan. Keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah. Saudara, Anda baca Alkitab. Dia Tuhan bukan yang punya pikiran yang sempit. Dia Tuhan yang suka memperluas cara berpikir kita. Dari sejak awal, Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa muridku. Tidak ada yang akan tersisa. Sapu bersih. Kalau Anda bisa nangkep itu, Anda mulai buat 1, 2, 3 poin dalam hidupmu, dan Anda tentukan apa yang harus engkau lakukan. Dalam waktu sangat singkat, dalam anugerah Tuhan, Anda akan berkembang dengan luar biasa. Dunia akan datang kepada saudara. Saya ketemu di tengah-tengah kita orang-orang dengan potensi-potensi hebat. Hanya saya berpikir, kenapa tidak bisa berkembang? Anda selalu berkata, aku nggak bisa, aku terlalu kecil, aku terlalu lemah, tidak mungkin aku mendunia. Saya beritahu, yang menghalangi itu adalah pikiran dan hatimu sendiri. Dari pihak Tuhan, Dia mau berkati kita dengan cara yang luar biasa. Amen. Ini waktunya, saya berdoa dalam 6 bulan ke depan, Anda akan melihat perkara-perkara besar dalam hidupmu. Mari kerja dengan Tuhan. Angkat tanganmu sekali lagi. Amba berdoa dalam nama Yesus. Siapkan kami terima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Dan semua yang kami terima hari ini,
akan memeteraikan yang terbaik di dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, sambil duduk Anda siapkan hatimu dan siapkan untuk terima tubuh darah Yesus.